wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, AA Masita. Bagaimana kabar sobat semua pada hari ini? Semoga selalu baik dan selalu semangat ya. Nah, di video kali ini saya akan mempraktikkan secara langsung kepada kalian semua bagaimana cara menggunakan rumus matematika dan statistika pada Microsoft Excel. Kalian belum pada tahu kan bagaimana cara menghitung data dengan menggunakan rumus matematika dan statistika pada Microsoft Excel? Dan di sini saya menjelaskan materinya tidak sendirian guys, tetapi saya ditemani oleh dua orang teman saya. Nah, kalian wajib tahu nih sama pematerinya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Masita. Saya Rahmawati. Dan saya Dwi Fitriana. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara pengaplikasiannya, yuk kita tonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelum kalian memasuki rumus matematika dan statistikanya, terlebih dahulu kalian harus membuka aplikasi Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini aplikasinya. Langsung saja kalian buka aplikasi Microsoft Excel tersebut. Kemudian, di dalam Microsoft Excel ini, kalian buat sebuah data yang bisa dijumlahkan. Oke guys, saya sudah membuat contoh sebuah data di dalam Microsoft Excel ini. Nah, inilah data yang saya buat, yaitu data penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di dalam data ini terdapat 10 desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kita lihat di sini ada keterangan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan di masing-masing desanya. Gimana sih cara menghitung jumlah data dengan rumus matematika? Rumus matematika kan banyak banget. Sebelumnya saya mau menjelaskan kepada kalian semua bahwa saya hanya mempraktikkan rumus matematika dasar saja, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, atau bisa kita singkat dengan takukaba, tambah kurang, kali, dan bagi. Maaf ya teman-teman, kolom di sebelah kanan tidak terlihat begitu jelas karena tertutup oleh tulisan TeXtMate. Ini adalah kolom penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelum teman-teman menghitung data ini, teman-teman harus tahu mana daerah sel. Nah, ini adalah daerah sel, seperti sel C, sel A, sel B, dan seterusnya yang ada pada huruf-huruf ini. Kemudian, angka ini juga termasuk bagian dari sel, seperti sel C1, D2, E3, dan seterusnya juga. Langsung saja kita masuk kepada rumus matematikanya. Untuk menghitung data, maka rumus yang diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian, kita klik sel yang akan kita jumlahkan. Kita klik sel 6 karena dia berada pada sel C6. Lalu kemudian kita klik tanda tambah dan kita klik lagi sel yang akan kita jumlahkan. Nah, lalu kita tekan tombol enter. Nah, maka akan menghasilkan 65 dari hasil penjumlahan 48 ditambah 17 ialah 65. Kita coba sekali lagi, klik sama dengan, lalu klik sel yang akan kita jumlahkan, kemudian klik tanda tambah, kemudian kita klikkan sel kedua yang akan kita tambahkan, kemudian tekan enter. Nah, maka akan dapatlah hasil dari penjumlahan tersebut. Untuk mempermudah menjumlahkan seluruh datanya, maka kita tinggal tarik yang ada pada kotak kecil ini ke bawah sampai selesai, kemudian kita lepas. Nah, maka akan mendapatkan hasil keseluruhan penjumlahan dari masing-masing sel yang akan kita jumlahkan tadi. Kemudian pengurangan. Kita klik sama dengan, lalu kita klik sel yang akan kita kurangkan. Kemudian klik tanda kurang, kemudian kita klik lagi sel yang akan kita kurangkan, lalu tekan enter. Nah, maka akan dapat hasil dari pengurangan 48 dikurang 17 ialah 33.
kita lakukan sekali lagi. Klik sama dengan. Kita klik sel yang akan kita kurangkan, kemudian klik tanda kurang, lalu klik lagi sel yang akan kita kurangkan. Nah, maka tekan enter. Nah, dapatlah hasilnya dari pengurangan tadi. Lalu kita tarik kotak kecil seperti tadi di bagian sudut sebelah kanan ini sampai selesai. Nah, maka dapatlah hasil dari seluruh pengurangan data yang akan kita kurangkan tadi. Nah, inilah jumlah seluruh datanya tadi, guys. Lanjut perkalian, klik sama dengan, kemudian kita klik sel yang akan kita kalikan, lalu kita tekan tombol shift dan angka 8 di touchpad secara bersamaan yang akan memunculkan tanda perkalian, kemudian kita klik sel yang akan kita jumlahkan lagi, lalu enter. Maka akan mendapatkan hasil perkalian 48 dikali 17 yaitu 816. Kita lakukan sekali lagi. Klik sama dengan, kemudian kita klik sel yang akan kita kalikan, sel C7, kita tekan tombol touchpad, shift dan angka 8 secara bersamaan, lalu klik sel lagi, kemudian enter. Maka akan mendapatkan hasil 2700 perkalian 75 dikali 36. Kemudian tarik kotak kecil ini sampai selesai dan lepas, maka akan mendapatkan hasil yang kita kalikan seperti tadi. Langsung saja lanjut kepada pembagian yang terakhir. Klik sama dengan, kemudian kita klik sel yang akan kita bagi. Lanjut, kita klik sel yang akan kita bagi lagi, yang terdapat pada D6, kemudian kita tekan enter, maka akan mendapatkan hasilnya lagi. Begitulah seterusnya. Kemudian lakukan sekali lagi, klik sama dengan, lalu kita klik sel yang akan kita bagi, kemudian kita tekan tombol bagi, kemudian klik sel yang akan kita bagi lagi, kemudian tekan tombol enter, maka akan mendapatkan hasilnya kembali. Lalu kita tarik saja kotak kecil ini seperti yang sebelumnya sampai selesai, sampai bawah data dan kemudian lepas. Maka akan mendapatkan hasil keseluruhan pembagian yang kita inginkan tadi. Selanjutnya, kita akan menghitung total atau jumlah keseluruhan data dari hasil perhitungan tadi. Yang pertama yaitu pada kolom penjumlahan atau tambah. Nah, kita akan menghitung total keseluruhan dari penjumlahan. Rumus awal selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik kanan, pilih sum. Lalu kita blok data dari atas sampai ke bawah yang ada pada kolom penjumlahan. Kemudian kita tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, maka akan mendapatkan total keseluruhan dari penjumlahan tadi. Nah, begitu juga dengan pengurangan. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik kanan, lalu pilih sum, dan kemudian kita blok datanya sampai selesai, kemudian kita klik tutup kurung, lalu enter. Nah, maka akan mendapatkan hasil penjumlahan dari tabel pengurangan. Nah, supaya praktis, untuk menjumlahkan atau mencari total data keseluruhannya, kita tinggal tarik saja kotak kecil ini ke samping sampai selesai. Bentar ya, kita tarik sampai selesai, kemudian lepas. Nah, maka secara otomatis akan langsung mendapatkan jumlah untuk total atau jumlah dari tabel perkalian dan pembagian. Itulah guys,
ilmu yang dapat saya ajarkan kepada teman-teman semua tentang rumus matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Semoga bermanfaat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, masih di sini cara menggunakan rumus matematika di Microsoft Excel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operator matematika, akar, dan pangkat. Dari contoh tabel ini, saya akan menjelaskan cara mencari hasil akar dan pangkat dari data angka tersebut. Dimulai dari operator pertama, yaitu kuadrat atau dalam rumusnya pangkat kuadrat. Langsung saja, dalam penulisan rumus dan fungsi di sel ini diawali dengan sama dengan, kemudian klik sel yang akan dikalkulasi, yaitu sel E6, kemudian masukkan rumus pangkat kuadrat 2, lalu tekan tombol enter, dan hasilnya adalah 16. Selanjutnya akar kuadrat, klik sama dengan, setelah itu masukkan rumusnya, yaitu SQRT, lalu buka kurung, dan masukkan sel yang akan dikalkulasi, yaitu sel E7, tutup kurung, lalu enter, dan hasilnya adalah 4. Yang ketiga yaitu pangkat 3. Langsung saja klik sama dengan, masukkan sel yang akan dikalkulasi, yaitu sel E8. Setelah itu, masukkan rumusnya pangkat 3, lalu enter, dan hasilnya 27. Dan yang terakhir, yaitu akar pangkat 3. Langsung saja klik sama dengan, setelah itu klik sel yang akan dikalkulasi, yaitu sel E9, lalu masukkan rumus pangkat, buka kurung, 1/3, tutup kurung, enter, dan hasilnya yaitu 3. Mungkin cukup untuk penjelasan menggunakan rumus matematika tentang operator akar dan pangkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus statistika di Excel mengenai rumus sum dan efrek. Di sini sudah ada contoh tabel daftar nilai mahasiswa lokal PAI 2A Teknologi Informasi dengan data-data nilai yang sudah tertera. Langsung saja yang pertama, cara mencari hasil nilai total atau sum pada data nilai Microsoft Word mahasiswa tersebut. Langsung saja yang pertama, klik sama dengan, setelah itu masukkan rumus nilai total yaitu sum, lalu buka kurung, klik semua sel yang akan dikalkulasi, yaitu sel E9 sampai sel E19, lalu tutup kurung dan enter. Hasilnya 965. Selanjutnya, untuk nilai PPT, caranya sama, yaitu klik sama dengan, setelah itu masukkan rumus sum, lalu buka kurung, klik semua sel yang akan dikalkulasi, yaitu sel F9 sampai sel F19, tutup kurung, lalu enter, dan hasilnya yaitu 964. Langsung saja yang ketiga, klik sama dengan, masukkan rumus sum, setelah itu buka kurung, masukkan semua sel yang akan dikalkulasi, yaitu sel G9 sampai sel G19, tutup kurung, lalu enter, dan hasilnya adalah 751. Selanjutnya, untuk mencari nilai rata-rata, sama dengan mencari nilai total, yang membedakan hanya rumus. Langsung saja yang pertama, mencari nilai rata-rata dari nilai Word. Klik sama dengan, masukkan rumus efrek, lalu buka kurung, klik sel yang akan dikalkulasi, yaitu sel E9 sampai sel E19, tutup kurung, dan enter. Hasil rata-rata dari nilai Word mahasiswa tersebut yaitu 88. Selanjutnya untuk nilai PPT, klik sama dengan,
Setelah itu, masukkan rumus F-break, lalu buka kurung, klik semua sel yang akan dikalkulasi, yaitu sel F9 sampai sel F19. Tutup kurung, lalu enter. Dan hasil rata-rata dari nilai poin-poin mahasiswa tersebut sama dengan nilai rata-rata dari nilai UAP mahasiswa, yaitu 88. Dan yang terakhir yaitu mencari nilai rata-rata dari nilai Microsoft Excel mahasiswa. Langsung saja, klik sama dengan, setelah itu masukkan rumus F-break, lalu buka kurung, klik semua sel yang akan dikalkulasi, yaitu sel G9 sampai sel G19, tutup kurung, dan enter. Dan hasil rata-rata dari nilai Microsoft Excel mahasiswa tersebut yaitu 75. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Ini kita akan membahas mengenai rumus statistika pada Microsoft Excel. Nah, sebelumnya tadi sudah diterangkan oleh rekan saya, yaitu rumus statistika pada Microsoft Excel, yaitu mengenai rumus sum dan average. Nah, tetapi kali ini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu mengenai rumus statistika pada Microsoft Excel. Nah, oke. Jadi rumus statistika Excel itu merupakan sebuah fungsi yang berguna untuk mendapatkan gambaran statistik data seperti rata-rata nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian standar deviasi dan lain sebagainya. Nah, jadi rumus statistika Excel ini biasanya yang paling sering dipakai atau rumus dasar yang paling sering digunakan itu ada 7 rumus. Yang pertama itu ada rumus sum, yang kedua ada rumus average, kemudian min, max, median, mode, dan count. Nah, sebelum saya menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan rumus statistika pada Microsoft Excel ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dan langsung praktek di contohnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah daftar nilai lokal PAI 2A, yaitu mata kuliah Teknologi Informasi. Nah, jadi di sini ada terlihat daftar nama mahasiswa dan daftar nilai Microsoft pada Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Nah, langsung saja bagaimana untuk cara mengaplikasikan pada rumus statistika. Yang pertama itu ada rumus sum. Di sini saya akan menjelaskan kembali rumus yang sudah dijelaskan rekan saya tadi. Nah, jadi di sini ada rumus sum. Jadi dalam rumus statistika pada Microsoft Excel itu ada namanya rumus sum. Sum itu apa? Jadi rumus sum itu digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu rank. Nah, bagaimana caranya? Caranya gampang. Langkah yang pertama kita klik pada kolom E19 di kolom ini. Jadi rumus sum itu biasa dikenal dengan nilai total karena merupakan rumus yang digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data. Jadi dia dinamakan dengan nilai total. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah kita besarkan dulu. Oke. Oh, maaf. Nah, oke. Yang pertama kita ketikkan sama dengan. Nah, sesudah sama dengan, kita ketik sum. SUM. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita beri tanda buka kurung.
Selanjutnya apa? Selanjutnya kita klik atau kita blok data angka yang ingin kita ketahui nilai totalnya, yaitu dari data nama mahasiswa, data nomor 1 hingga nomor 11. Ya. Sesudah kita blok, langkah selanjutnya adalah kita beri tanda tutup kurung. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan atau mengetahui nilai dari total suatu data tersebut, kita ketik enter. Nah, didapatlah hasil yaitu 965. Itu merupakan nilai total dari sebuah nilai Microsoft Word. Nah, bagaimana dengan Microsoft PowerPoint? Caranya sama, yaitu kita klik di kolom nilai total itu tadi, lalu kita ketik sama dengan, lalu kita ketik sum, karena sum ini merupakan rumus yang digunakan di Microsoft Excel. Jadi kita ketik sum, lalu kita ketik buka kurung, kemudian kita blok angka yang ingin kita ketahui nilai totalnya, lalu kita tutup kurung, dan yang terakhir adalah kita ketik enter. Nah, didapatlah hasil yaitu 964. Nah, bagaimana dengan nilai Excel? Sama, tapi untuk cara cepatnya, cara yang lebih praktis, itu adalah kita tarik tanda kecil ini ke kanan, yaitu kita tap, lalu kita tarik ke kanan. Nah, didapatlah hasil 751. Nah, kemudian selanjutnya adalah rumus average ya. Nah, rumus average itu apa sih? Rumus average itu digunakan untuk menghitung rata-rata pada suatu data, nilai rata-rata. Nah, bagaimana sih cara untuk mengaplikasikannya? Caranya hampir sama seperti rumus sum tadi, hanya saja kita ganti rumusnya menggunakan average. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita ketik sama dengan, selanjutnya apa? Selanjutnya kita ketik average. Tulisannya average ya. Lalu langkah selanjutnya kita ketik buka kurung. Selanjutnya kita blok nilai atau data yang ingin kita ketahui nilai rata-ratanya. Lalu kita ketik tutup kurung. Selanjutnya apa? Kita ketik enter. Nah, didapatlah hasil 88. Nah, bagaimana untuk cara di nilai atau pada nilai Microsoft PowerPoint? Caranya hampir sama seperti tadi, hanya saja untuk mempercepat caranya, mempercepat kerja kita, ada satu cara yang cepat, yaitu ini tadi yang sudah saya jelaskan, menarik tanda kecil ini ke kanan. Caranya yaitu kita tap, lalu kita tarik ke sebelah kanan. Nah, didapatlah hasil dari masing-masing nilai pada Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Nah, itu tadi nilai average. Nah, selanjutnya itu pada rumus statistika pada Microsoft Excel itu ada rumus namanya min. Namanya min. Min itu apa sih? Ya, min itu digunakan untuk menentukan nilai terendah dari sekelompok data. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu gampang, sama seperti yang sudah tadi. Hanya saja kita ketik
rumusnya kita ganti dengan nama min. Langsung saja. Itu cara yang pertama, kita ketik sama dengan, lalu kita ketik min, min, oke. Lalu kita beri buka kurung. Setelah buka kurung, kita blok angka atau data yang ingin kita ketahui nilai terendahnya. Kita blok. Sesudah kita blok, kita beri tutup kurung. Selanjutnya kita ketik enter. Nah, didapatlah hasil nilai terendah dari data ini tadi, yaitu 80. Jadi 80 ini merupakan data nilai terendah dari data daftar nilai pada nilai Microsoft Word. Ya. Selanjutnya pada data Microsoft nilai PowerPoint, caranya sama seperti tadi. Jika kita ingin mempercepatnya, yaitu caranya mudah seperti tadi yang sudah saya jelaskan, tinggal menarik ke kanan ya. Kita tap, lalu kita tarik ke kanan. Nah, didapatlah hasil masing-masing data nilai pada Microsoft PowerPoint, Excel, dan Word. Nah, selanjutnya itu ada nilai tertinggi. Jadi pada rumus statistika pada Microsoft Excel itu ada namanya max. Max ini merupakan kebalikan dari min. Kalau min tadi digunakan untuk menentukan nilai terendah. Nah, kalau max itu digunakan untuk menentukan nilai tertinggi dari sekelompok data. Jadi jika untuk mengetahui nilai tertingginya, caranya itu sama seperti tadi. Hanya saja caranya kita ganti rumusnya menggunakan max. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita ketik sama dengan, lalu kita ketik max, lalu kita beri buka kurung. Selanjutnya kita blok data yang ingin kita ketahui nilai tertingginya, lalu kita beri tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Kecil sekali, kita besarkan dulu. Nah, dan untuk mengetahui nilai pada Microsoft PowerPoint dan Excel, untuk cara cepatnya sama, yaitu langsung saja kita tarik, kita tap dulu. Nah, lalu kita tarik ke kanan. Nah, didapatlah hasil dari masing-masing nilai Microsoft. Nah, selanjutnya itu ada rumus statistika pada Microsoft Excel, itu ada namanya median. Median itu apa? Nah, median itu digunakan untuk mencari nilai tengah dari sekumpulan data. Jadi median itu merupakan nilai tengah dari sekumpulan data. Dari data ini nih nilai tengahnya berapa gitu ya. Caranya itu sama seperti yang sudah-sudah caranya, hanya saja kita ganti rumusnya menggunakan nama median. Itu sama dengan, lalu kita ketik median, lalu kita ketik buka kurung, lalu kita blok
angka lalu kita tutup kurung, lalu kita ketik enter. Oke. Kecil sekali, kita besarkan lagi. Oke, didapatlah hasil yaitu 88. Nah, untuk mendapatkan hasil dari Microsoft PowerPoint dan Excel, cara cepatnya sama seperti tadi, kita tarik langsung ya. Kita tap, langsung kita tarik ke kanan. Nah, dapatlah hasilnya. Nah, selanjutnya rumus yang ke-6, rumus statistika pada Microsoft Excel itu ada namanya mode. Apa itu mode? Mode itu digunakan untuk menentukan nilai yang sering muncul dalam sekelompok data. Bagaimana caranya? Caranya sama, yaitu hanya saja kita ganti rumusnya menggunakan kata mode. Mode ini sama dengan modus jika di rumus statistika, nilai yang paling sering muncul. Langsung saja caranya sama dengan, lalu kita ketik mode, lalu kita beri buka kurung, lalu kita blok angkanya. Oke. Sudah kita blok. Kita beri tutup kurung, lalu kita ketik enter. Oke, dapatlah hasilnya 95. Kita besarkan dulu. Oke. Nah, untuk mendapatkan hasil pada PowerPoint dan Excel, cara cepatnya langsung saja kita tap, lalu kita tarik ke sebelah kanan. Nah, jadi dia langsung secara otomatis akan muncul nilainya tanpa harus kita menggunakan cara manual seperti tadi. Jadi hal ini digunakan, cara cepat ini digunakan jika kita sedang mengerjakan sebuah data yang jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi cara ini tadi bisa kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan kita. Nah, oke, selanjutnya adalah rumus statistika pada Microsoft Excel itu ada namanya count. Count itu apa sih? Count itu merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung semua jumlah data yang dimiliki. Nah, jadi count ini digunakan untuk menghitung semua jumlah data. Menghitung semua jumlah data yang kita miliki. Jadi di data yang sudah saya contohkan ini terlihat ada 11 data. Tetapi bisa saja pada sebuah data nilai yang mungkin nanti kita kerjakan, bisa saja data itu tidak terbaca dan tidak tertulis ada berapa banyak jumlah datanya. Tetapi jika kita menggunakan rumus count, ini akan dapat mempermudah kita dalam mengetahui berapa jumlah data yang sedang kita kerjakan. Nah, bagaimana caranya? Caranya mudah, yaitu yang pertama sama seperti tadi. Hanya saja kita ganti menggunakan rumus count, yaitu sama dengan, lalu kita ketik count,
lalu kita beri buka kurung. Selanjutnya kita blok angka pada angka atau data yang ingin kita ketahui jumlah datanya, atau semua jumlah data yang ingin kita hitung berapa jumlahnya. Lalu kita tutup kurung, selanjutnya kita ketik enter. Oke, didapatlah hasil, yaitu banyak data, itu ada 11 data. Jadi data nilai pada mata kuliah teknologi informasi itu ada 11 jumlah data mahasiswa yang terhitung. Kita besarkan dulu. Oke, ada 11 data. Nah, untuk mengetahui nilai data pada nilai Microsoft PowerPoint dan Excel, caranya sama, langsung saja kita tab lalu kita tarik ke arah kanan. Nah, didapatlah hasil jumlah datanya itu ada 11, 11 dan 10. Mengapa di sini 10 sedangkan di jumlah data diketahui banyaknya mahasiswa itu ada 11 nama mahasiswa. Tetapi mengapa di jumlah data Microsoft Excel ini berbeda? Ya, dia berbeda sendiri karena jumlah data pada nilai pada Microsoft Excel itu hanya terdiri dari 10 data. Nah, jadi ada satu nama atau satu nilai itu kosong, sehingga jumlah data yang didapatkan itu hanya 10 data jumlahnya. Oke, hanya itu penjelasan dari saya. Dan mungkin lain kali kita bisa sambung lagi. Dan ini merupakan rumus statistika pada Microsoft Excel. Jadi rumus statistika pada Microsoft Excel itu ada 7 pada umumnya. Sebenarnya banyak, hanya saja pada umumnya itu yang digunakan ada 7 rumus. Itu ada sum, average, min, max, median, mode, dan count. Oke, itulah tadi penjelasan tutorial dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.